Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rimpo Hasonangan Harahap. Sini saya akan menjelaskan tentang putusnya perkawinan dalam mata kuliah fikih munakahat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Henrika MSI. Assalamualaikum. Putusnya perkawinan atau yang lebih sering kita kenal sebagai perceraian adalah sebuah peristiwa yang melibatkan berakhirnya ikatan pernikahan antara dua orang. Ini adalah sebuah proses yang kompleks dan seringkali menyakitkan, baik bagi pasangan yang terlibat maupun lingkungan sekitar. Baik, kita akan menjelaskan yang pertama tentang perceraian ataupun talak. Perceraian atau talak merupakan istilah yang merujuk pada berakhirnya ikatan pernikahan. Kasus ini melibatkan pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri, sehingga mereka tidak lagi memiliki status sebagai pasangan suami. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan sebuah pernikahan berakhir. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi. Ketidakmampuan untuk komunikasi secara efektif dan terbuka. Yang kedua adalah perselingkuhan. Ketidaksetiaan salah satu pasangan, baik dari suami maupun istri. Yang ketiga yaitu perbedaan nilai dan tujuan. Perbedaan yang mendasar dalam nilai-nilai hidup. Selanjutnya masalah keuangan. Ini masalah keuangan seringkali masalah ekonomi yang tidak teratasi. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Selanjutnya itu hilangnya keintiman fisik dan emosional. Yang kedua adalah macam-macam talak. Yang pertama, talak raj'i atau talak satu. Ini merupakan talak yang paling ringan, di mana sang suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali kepada istrinya melalui pernikahan lagi selama istri masih dalam masa iddah. Yang kedua yaitu talak ba'in sukro atau talak dua, yaitu suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya, namun harus melalui pernikahan dan akad nikah yang baru setelah istri selesai masa iddah. Yang ketiga yaitu talak ba'in kubro, talak tiga, yaitu suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya jika istri dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu lalu bercerai dan keduanya sama-sama merelakan untuk rujuk. Yang ketiga, perceraian di pengadilan. Proses perceraian di pengadilan. Proses perceraian di pengadilan umumnya melibatkan beberapa tahapan berikut. Yang pertama adalah pengajuan gugatan cerai. Salah satu pasangan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Yang kedua, pengajuan sidang. Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang. Tahapan yang kedua selanjutnya adalah mediasi. Sebelum sidang, kedua belah pihak biasanya akan menjalani mediasi untuk mencoba mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta, asuh anak, dan nafkah. Selanjutnya yaitu putusan pengadilan. Setelah melalui proses persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan yang mengikat secara hukum. Baik, yang keempat adalah tentang perceraian di luar pengadilan. Perceraian di luar pengadilan atau sering disebut sebagai perceraian secara agama atau talak merupakan proses pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Biasanya melalui mekanisme agama atau adat. Ada beberapa alasan mengapa perceraian di luar pengadilan tidak dianjurkan. Yang pertama, tidak diakui secara hukum. Di Indonesia, perceraian yang sah diakui adalah perceraian yang dilakukan melalui proses peradilan. Perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama, sehingga status perkawinan seseorang secara hukum belum. Baik, yang keempat adalah yang kedua yaitu masalah dalam pernikahan selanjutnya.
Jika seseorang yang telah bercerai di luar pengadilan ingin menikah lagi secara sah, akan timbul kendala karena status perkawinannya secara hukum belum jelas. Alasan yang ketiga yaitu permasalahan terkait harta bersama. Pembagian harta bersama setelah perceraian di luar pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Yang keempat adalah hak asuh anak. Penentuan hak asuh anak setelah perceraian di luar pengadilan juga tidak jelas sehingga dapat merugikan kepentingan terbaik anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.